Prosesnya ini digunakan untuk obat-obatan. Katanya, siapkan ini untuk bibit, untuk panen. Jaraknya seperti ini caranya. Seperti ini. Nah, kita campur di dalam air di sini tuh, siap panen ini. Berapa? Oh, biar nggak rusak ya, Pak ya? Biar nggak rusak. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu tinggal pencet. Nama saya Rian Simbolon. Kalau dulunya saya waktu masih muda atau sejak berkeluarga kerja di Petrosi. Berhubung karena di Petrosi tidak dipakai lagi sesuai dengan umur saya. Umur 55 tahun saya sudah dipensiunkan. Jadi pensiunkan karena kita bekerja keras biasanya di perusahaan. Jadi badan kita merasa sakit kalau tidak bergerak di badan ini di perusahaan yang sudah kita biasa. Akhirnya saya berpikir-pikir apalah kerjaan ini. Akhirnya ada di samping rumah tanah kosong, tanah orang sih. Jadi kita garap itu dan berpikir segala tanaman kita tanami, ya singkong, ya pisang, ya ubi jalar, ya semualah yang kita tanami. Dan akhirnya berpikir-pikir ada bibit bibit bawang tiwai ini. Bawang Dayak ya? Ya, bawang tiwai atau bawang Dayak. Iya. Jadi kita coba tanam. Ternyata banyak pembelinya. Banyak menanyakan bahwa bawang Dayak itu saya selama ini nggak tahu saya kegunaan bawang Dayak ini atau bawang tiwai ini untuk keperluan apa. Tapi orang yang benerkan ini untuk obat. Banyak prosesnya ini digunakan untuk obat-obatan. Katanya banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Kita posting di media sosial ya? Medsos. Ya. Akhirnya banyak pembeli. Bahkan dari Samarinda pernah ada membeli ke sini. Iya. Prosesnya untuk penanaman bawang Dayak ini pertama kita buat dulu lahannya seperti ini, perengan. Ya. Kita perengan, kita empuk, kita pacoli atau cangkulin ya. Baru sesudah begini seperti ini lahannya, kita tabur pupuk kandang. Pupuk kandang ya? Pupuk kandang ya, kotoran tai ayam lah. Iya. Pupuk kandang. Sesudah itu nanti baru kita tanami. Yang sudah kita siapkan bibitnya seperti yang saya kerjakan tadi. Itu cara prosesnya. Kira-kira ditanam itu kira-kira 2 minggu ya. Tumbuh. 2 minggu tumbuh sudah? 2 minggu tumbuh sudah. Akhirnya kita siangi lagi kembali supaya bagus hasil tumbuhnya. Tumbuhnya ya. Kalau itu untuk kembali. Panennya itu Pak, kalau bawang Dayak itu berapa bulan sekali? Kita yang alami yang sudah kita kerjakan selama ini kira-kira kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan sudah bisa panen. Itulah cara bawang panen bawang tiwai ini. Bawang tiwai. Kalau tadi kan sudah ada lahannya, kita persiapkan sudah bibitnya ini seperti ini. Seperti ini yang sudah siapkan ini untuk bibit untuk penanaman kembali bawang tiwanya. Jadi inilah bibit yang untuk mau ditanam nantinya di sana. Ini Pak ya. Setelah ini prosesnya apa Pak? Setelah bibitnya sudah dibersihin seperti ini, kita tinggal bawa ke tempat penanamannya. Kita buat jaraknya sudah saya siapkan juga jaraknya itu. Jaraknya itu berapa? Kira-kira ada 5 sentian lah. 5 cm ya? Kayak gini. 10 cm, 15 cm jaraknya. Karena ini nantinya sebiji kita tanam ini bisa sampai banyak anak-anaknya itu nanti. Jadi itu untuk perkembangan ini memang lebih cepat dia.
dan juga gampang tumbuhnya ini bawang tiwai ini. Nah, cuma dia jangan di tempat berair-air karena dia akan terjadi pembusukan nanti kalau sempat terendam air dia. Nah itu, jadi tidak tahan air dia. Kalau bisa gitu. agak diperengi seperti yang sudah saya buatkan tadi itu. Nah itu. Jadi Oke Pak, berarti kita bisa langsung lihat prosesnya yang ini? Nah, boleh? Oke, langsung. Nah, Ini persiapan apa dia? Garu Pak ya? garu untuk mengatur jaraknya. Hmm. Mengatur jaraknya seperti ini caranya. Ah, ini. Seperti ini caranya. Hmm. Begini. Ini jaraknya. Jadi cara penanamannya begini. Cara penanamannya begini. Gimana Pak? Ini jangan sampai terbalik dia ya. Oh, enggak Kalau boleh ya? dia sampai terbalik tidak akan tumbuh. Oh, Jadi gitu. akarnya kita pastikan akarnya dalam tanah seperti ini. Hmm. Nah, jaraknya kira-kira kita perhitungkan lah 20 cm atau 15 cm kayak gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi cara penanamannya begini, dan kita menunggu seminggu 2 minggu sudah tumbuh ini. Sudah tumbuh ya? Iya. Kalau untuk perawatannya itu ada pupuknya Pak? Atau sudah sebelumnya ditanamin sudah dikasih pupuk ini? Nantinya ini sebelum kita tanam sudah kita kasih pupuk kandang. Pupuk kandang. Semua ini ya Pak ya? Pupuk kandang sudah kita siram ini pupuk kandang. Hmm. Jadi cara percampuran pupuk kandangnya itulah dengan garu itu menggaru supaya jangan terlalu dalam pupuknya itu masuk, tidak bisa didapat karena bawang tiwai ini akarnya kan di atas, tidak terlalu mendalam dia, akar serabut kan? Akar serabut. Akar serabut. Nah itu. Jadi nantinya kalau kurang bagus gimana pertumbuhannya, kita kasih pupuknya seperti pitsin, kita campur di dalam air pitsin itu, campur, kasih sedikit garam, baru kita siram itu nanti. Jadi supaya untuk memastikan bagus hasilnya nantinya. Bagus hasilnya yang sudah kita buat pupuk kandang, bisa kita tambahkan nanti pitsin kalau sudah tumbuh. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi tadi yang sudah kita kelanjutannya, bawang tiwai itu akhirnya seperti ini. Seperti ini. Kalau sudah tumbuh? Prosesnya ini sudah siap panen ini. Berapa bulan Pak panen? Kira-kira 6 bulan. 6 bulan ya? Bisa panen. Seperti inilah yang bisa sudah dipanen. Dan hasilnya. Yang ini Pak ya? Yang ini? Ya, ini semua shooting ini. Oh ini? Nah, ini semua. Ya, inilah hasilnya. Inilah hasilnya yang sudah bisa siap panen. Siap panen. Siap kan? Jadi karena tanahnya agak keras, kita kasih cangkol dulu. Jadi kita cabut. Oh biar nggak rusak ya Pak ya? Biar nggak rusak. Karena ini agak rapuh, gampang putus dari akarnya. Panen baru tadi pagi. Tadi pagi seperti ini hasilnya yang sudah saya panen. Ini Tidak ada baunya ya. sudah. Udah. Inilah hasil panen bawang tiwai itu. Habis ini dibersihin Pak ya, dipotongin, diikat. Sementara ini yang kita ambil ini adalah untuk bibit penanaman yang tadi itu. Tapi untuk pembelian datang sendiri orang pembelinya biasanya. Pembelinya biasanya ya. Karena kita posting di medsos, akhirnya orang-orang mengetahui datang ke sini ke tempat kita untuk pembelinya. Untuk alamatnya Pak di sini di mana Pak? Gang Merdeka 8, nomor 7B. 7B ya. Kelurahan Batu Ampar. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ya. Kalimantan Timur. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau berminat mencari bawang Dayak ini atau bawang tiwai, bisa langsung ke tempatnya beliau ya Pak. Ya. Silahkan datang ke sini dengan
rendah hati dan senang hati datang siapa aja yang datang ke sini, apalagi mau bikin obat. Wah, pasti dapat kopi juga guys. Dan ini teman-teman, ini saya kebetulan nggak sendiri, saya temenin sama Mas Hari. Biasanya kalau satu tanaman seperti ini berapa kilo? Atau enggak berapa on atau bagaimana? Kira-kira yang sudah pernah saya jual atau saya timbang 7 pohon. 7 pohon Bisa kurang lebih 1 kilo. 1 kilo 7 pohon itu ya. 7 pohon. Kalau Bapak ini sudah bisa menghasilkan berapa Pak? Semua yang kemarin. Selama yang periode yang kedua ini sudah ke sini membeli 10 kilo. 10 kilo yang sudah bisa kita jual kemarin. Kalaupun memang ini masih ada nantinya kita jual, tapi tunggu kita tanam dulu untuk jangan sampai punah nantinya. Ya siap. Soalnya ini kan juga ciri khasnya Kalimantan Pak ya. Bawang Dayak. Karena saya bukan terfokus hanya satu tok atau bawang tiwa aja yang saya tanam. Ya saya tanam singkongnya. Ada itu tumbuh singkong, ada nanas walaupun masih belum apa ini. Ada pisang, ada kates, ada ubi jalar, ada singkong mentega namanya. Oh, singkong mentega. Ada rias sebagai khas orang Dayak. Rias itu untuk sambal, gunanya untuk sambal rias ini. Seperti ini bunganya. Mana Pak? Ini rias namanya ini. Ini khas orang Dayak atau kebiasaan untuk dibuat sambal. Buat sambal? Mananya yang dibuat? Sambal seperti ini bunganya. Ini yang disambal? Iya, ini. Ini bunganya ini. Saya kira seperti tanaman ya Pak ya? Apa? Lengkuas. Lain ini. Rias namanya. Rias. Bagi kami, tapi tidak tahu apa bahasa Indonesianya, tapi bagi kami rias kami bilang ini seperti ini. Tunjukkan dengan apa ini anak-anak bunga-bunganya ini yang kecil-kecil. Ini. Inilah. Campur sambal gitu. Iya, untuk sambal biasanya. Untuk sayur juga cocok. Di sayur dicampur untuk sayur. Oh, dicampur untuk sayur. Ditumbuk atau diiris-iris gitu. Untuk ikan juga, ikan untuk diarsik atau di apa? Ya, ini sambal. Sambal ya. Ini namanya rias. Jadi saya bertani bukan hanya semata-mata satu fokus untuk bawang tiwa aja atau bawang Dayak, macam-macam lah namanya untuk keperluan dapur.